Ya Mbak, Eh, sederhana ya, sebenarnya kita lakukan studi, kita survei ke investor PMI PNBN. Keluhan mereka ternyata konsisten dua. Satu, kualitas manusia. Itu udah kita bahas tadi. Oke. Nomor dua, kepastian hukum. Nah ini tugasnya Prof. Mahfud. Oke. Beliau memang sudah komit, ya kita tahu juga reputasi beliau. Jadi masalah industrialisasi investasi ini bukan masalah ekonom aja, bukan masalah, tapi masalah investor sendiri ngomong kepastian hukum. Nah ini yang akan kita beresin. Kepastian hukum. Dengan adanya Prof. Mahfud sama kita. Kepastian hukum memberikan kepastian kepada investor. Pada investor itu aja. Ya. Asal fair mereka bilang oke, asal pasti ya itulah. Nggak tiba-tiba dirubah apa. Nah ini Prof. Mahfud akan jadi pendekar yang menjaga kepastian hukum ini berlangsung di lapangan. Berarti hyper regulator yang selama ini ada bakal dipangkas? Ya, yang perlu dipangkas gitu kan. Karena kan gimana pun juga itu tadi kita butuh menyediakan lapangan kerja yang berkualitas betul tadi. Saya setuju 4 juta itu. Baik. Kalau Mas Edi gimana? Saya kira mana rayuan mautnya untuk mengundang investor? Saya kira tidak perlu merayu investor begitu kuat ya untuk Indonesia. Kenapa? Indonesia itu sesungguhnya memiliki pasar yang besar dan luas, sangat menggiurkan. Setiap investor mau masuk ke sini, sesungguhnya ya. Karena apa? Melihat ini sebagai pasar. Tetapi kita di tim Pak Prabowo dan Mas Gibran, kita melihat Indonesia tidak boleh hanya sekedar pasar saja. Harus menjadi basis untuk ekspor. Artinya apa? Harus tercipta industri di sini. Nah, mulai dari industri menengah sampai industri yang sampai end product. Nah, ini yang kita ingin ciptakan. Nah, yang ingin juga sekarang kita highlight di sini adalah bagaimana memberikan sebuah iklim investasi yang kompetitif. Karena investor kan punya pilihan. Mereka bisa investasi di negara A, B, C, D, gitu. Bagaimana Indonesia? Nah, iklim investasi yang kompetitif ini sudah disampaikan oleh pemerintahan Pak Jokowi saat ini dalam bentuk Undang-Undang Cipta Kerja. Selama ini banyak sekali keluhannya dari investor bahwa saya sudah mendapatkan izin dari pemerintah pusat, begitu saya ke pemerintah provinsi berbeda. Ada pengurusan lagi ke pemerintah ke kabupaten kota. Nah sekarang ini semua kita tarik ke pusat ya melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Dan inilah adalah salah satu bukti daripada keseriusan pemerintah. Dan ini akan diteruskan dan akan di-refine lagi oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran ketika nanti mendapatkan amanah dari masyarakat untuk pemerintah tahun 2024. Baik, terima kasih Mas Edi. Saya ke Mas Sul, gimana apa yang sudah disiapkan? Investasi itu hanya tool aja Mbak. Iya tuh, tapi penting sekali kan untuk pertumbuhan ekonomi, rumus utama itu akan dipakai ketika kita mendapatkan suatu sistem atau lingkungan yang sudah memadai gitu. Mbak Masister tahu IKEA, ya kan perusahaan Swedia. Kalau kita lihat produk-produk IKEA itu kan sebenarnya simple, bukan mobil listrik, bukan pesawat terbang, dia produk-produk rumah tangga ya. Tetapi kontribusi IKEA terhadap GDP Swedia itu sangat besar, ya kan? Nah, apa yang membuat IKEA itu bisa berhasil menjadi industri yang begitu mapan? Ada dua. Pertama adalah inovasi, dan kedua adalah sistem logistik. Nah, ini dua yang akan kita kerjakan karena selama ini kalau kita lihat ya, indeks kinerja logistik kita itu paling rendah di Asia Tenggara. Lalu kemudian ketika kita bicara tentang innovation index, kita lihat di Asia Tenggara Indonesia itu paling rendah gitu, ya kan? Jadi ketika kita mampu membangun sistem logistik yang efisien, nah ini akan menarik dengan otomatis investasi-investasi dari luar karena mereka melihat wah pasarnya gede, sistem logistiknya efisien gitu. Lalu kemudian ketika kita punya industri yang inovatif, di mana ada produk-produk yang kreatif yang terus-menerus dihasilkan, investasi kan masuk. Baik. Masing-masing punya concernnya sendiri, tapi saya punya pertanyaan yang ini singkat saja. Selama ini investor asing saya katakan yang paling banyak berinvestasi di Indonesia itu Singapura, lalu kemudian ada China begitu. Tapi kalau dari masing-masing paslon ada nggak sih salah satu negara ataupun sumber investasi yang pengen mereka itu datang memperbesar porsinya berinvestasi di Indonesia? Mungkin dari Mas Edi dulu baru. Saya kira banyak siapapun sekali. Boleh. Semua boleh, dan saya melihat begini, saat ini Indonesia sudah menjadi daya tarik yang besar, tetapi memang kita harus memiliki competitive edge itu, itu yang saya sebutkan sekarang. Misalkan sekarang hari ini kita melihat di saat Indonesia pada saat ini industri migasnya mengalami penurunan yang sangat signifikan dari segi liftingnya, justru kita melihat
bukannya lebih banyak investor masuk, ya, the big players masuk, tetapi banyak yang meninggalkan. Nah, dalam hal ini ya catatannya apa? Regulasinya memang harus lebih investor friendly dalam hal ini. Ya, kita tidak bicara langsung insentif dan lain-lain, tetapi harus lebih investor friendly. Jadi kita juga dalam hal ini nanti Pak Prabowo dan Mas Gibran akan mendengar dari investor-investor itu yang akan memasuk kira-kira apa harapannya dan apa peraturan-peraturan yang dibutuhkan untuk bisa mempercepat ini sepanjang tentu itu akan menambah nilai bagi kita. Oke, baik. Mas Roby? Ya pastinya kita membuka diri dari negara manapun. Siapapun. Pasti pun gitu, tapi itu tadi ujung-ujungnya itu tadi masalah. Bangun logistik masalahnya ya kepastian hukum. Bangun apa itu? Jadi ini pasangan Mas Ganjar Prof Mahfud ini dua-duanya akan bekerja keras. Satu Mas Ganjar pengalaman memanage Pemda yang semua dan Prof Mahfud yang akan beresin masalah kepastian hukum sehingga semua sistem logistik, sistem inovasi semuanya itu bisa dilaksanakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para investor itu. Mas Zulfikar, singkat aja. Singapura itu adalah negara yang paling besar melakukan investasi di Indonesia kan. Tapi kalau kita lihat sebenarnya jumlah investasi Singapura di Indonesia itu kurang dari 10% dari total investasi Singapura di seluruh dunia. Jadi negara tetangga ini sebenarnya sangat potensial dan saya sangat tahu kebetulan karena saya tinggal di sana. Jadi ketertarikan Singapura terhadap bisnis di Indonesia itu sangat besar dan saya kira prospeknya akan semakin menjanjikan.